Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kerajaan Mataram Kuno, atau Kerajaan Medang. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kerajaan Medang, atau sering juga disebut Kerajaan Mataram Kuno, atau Kerajaan Mataram Hindu, adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta membangun banyak candi, baik yang bercorak Hindu maupun Buddha. Kerajaan Medang akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Pada umumnya, istilah Kerajaan Medang hanya lazim dipakai untuk menyebut periode Jawa Timur saja. Padahal, berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, nama Medang sudah dikenal sejak periode sebelumnya, yaitu periode Jawa Tengah. Sementara itu, nama yang lazim dipakai untuk menyebut Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah Kerajaan Mataram, yaitu merujuk kepada salah daerah ibu kota kerajaan ini. Kadang untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam, yang berdiri pada abad ke-16, Kerajaan Medang periode Jawa Tengah biasa pula disebut dengan nama Kerajaan Mataram Kuno, atau Kerajaan Mataram Hindu. Pusat Kerajaan Mataram Kuno. Pada umumnya, para sejarawan menyebut, ada 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, yaitu, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Sailendra, pada periode Jawa Tengah, serta Wangsa Isyana, pada periode Jawa Timur. Istilah Wangsa Sanjaya, merujuk pada nama raja pertama Medang, yaitu Sanjaya. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Menurut teori Van Niersen, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, pengganti Sanjaya, sekitar tahun 770-an, kekuasaan atas Medang direbut oleh Wangsa Sailendra, yang beragama Buddha Mahayana. Mulai saat itu, Wangsa Sailendra berkuasa di Pulau Jawa, bahkan berhasil pula menguasai kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Sampai akhirnya, sekitar tahun 840-an, seorang keturunan Sanjaya bernama Rakai Pikatan, berhasil menikahi Pramudawardhani putri mahkota Wangsa Sailendra. Berkat perkawinan itu, ia bisa menjadi Raja Medang, dan memindahkan istananya ke Mamrati. Peristiwa tersebut dianggap sebagai awal kebangkitan kembali Wangsa Sanjaya. Menurut teori Bos, nama Raja-Raja Medang dalam prasasti Mantiasih, dianggap sebagai anggota Wangsa Sanjaya, secara keseluruhan. Sementara itu Slamet Muljana berpendapat, bahwa daftar tersebut adalah daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Medang, dan bukan daftar silsilah keturunan Sanjaya. Contoh yang diajukan Slamet Muljana adalah, Rakai Panangkaran yang diyakininya bukan putra Sanjaya. Alasannya ialah, prasasti Kalasan tahun 778, memuji Rakai Panangkaran, sebagai permata Wangsa Sailendra, atau Sailendra Wangsa Tilaka. Dengan demikian, pendapat ini menolak teori Van Niersen, tentang kekalahan Rakai Panangkaran oleh seorang Raja Sailendra. Menurut teori Slamet Muljana, Raja-Raja Medang versi prasasti Mantiasih mulai dari Rakai Panangkaran, sampai dengan Rakai Garung, adalah anggota Wangsa Sailendra. Sedangkan kebangkitan Wangsa Sanjaya, baru dimulai sejak Rakai Pikatan naik tahta, menggantikan Rakai Garung. Istilah Rakai pada zaman Medang, identik dengan Bre, pada zaman Majapahit, yang bermakna penguasa di. Jadi, gelar Rakai Panangkaran, sama artinya dengan, penguasa di Panangkaran. Nama aslinya ditemukan dalam prasasti Kalasan, yaitu Diah Pancapana. Slamet Muljana kemudian mengidentifikasi Rakai Panunggalan, sampai Rakai Garung, dengan nama-nama Raja Wangsa Sailendra, yang telah diketahui, misalnya Daranindra, ataupun Samaratungga. Yang selama ini, cenderung dianggap bukan bagian dari daftar para raja, versi prasasti Mantiasih. Sementara itu, dinasti ketiga yang berkuasa di Medang adalah, Wangsa Isana, yang baru muncul pada periode Jawa Timur. Dinasti ini didirikan oleh Empu Sindok, yang membangun istana baru di Tamolang, sekitar tahun 929. Dalam prasasti-prasastinya, Empu Sindok menyebut dengan tegas, bahwa kerajaannya adalah kelanjutan dari Kadatuan Rahyangta, I Medang, I Bumi Mataram. Raja-Raja Wangsa Sanjaya. 1.
Ratu Sanjaya. Ratu Sanjaya alias Rakai Mataram menempati urutan pertama dalam daftar para raja kerajaan Medang. Versi Prasasti Mantiasih, yaitu prasasti yang dikeluarkan oleh Maharaja Dyah Balitung tahun 907. Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal tanggal 6 Oktober tahun 732 tentang pendirian sebuah lingga serta bangunan candi untuk memuja Siwa di atas sebuah bukit. Candi tersebut kini hanya tinggal puing-puing reruntuhannya saja yang ditemukan di atas Gunung Wukir, dekat Kedu. Prasasti Canggal juga mengisahkan bahwa sebelum Sanjaya bertahta, sudah ada raja lain bernama Sana yang memerintah Pulau Jawa dengan adil dan bijaksana. Sepeninggal Sana keadaan menjadi kacau. Sanjaya putra Sanaha, saudara perempuan Sana, kemudian tampil sebagai raja. Pulau Jawa pun tentram kembali. Prasasti Canggal ternyata tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin Sana dan Sanjaya. Sementara itu, Prasasti Mantiasih menyebut Sanjaya sebagai raja pertama kerajaan Medang, sedangkan nama Sana sama sekali tidak disebut. Mungkin Sana memang bukan raja Medang. Dengan kata lain, Sanjaya mewarisi tahta Sana, namun mendirikan sebuah kerajaan baru yang berbeda. Kisah yang agak mirip terjadi pada akhir abad ke-13, yaitu Raden Wijaya mewarisi tahta Kertanagara, raja terakhir Singasari, namun ia mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Pada zaman kerajaan Medang, terdapat suatu tradisi, mencantumkan jabatan lama di samping gelar sebagai Maharaja. Misalnya, raja yang mengeluarkan prasasti Mantiasih, 907 Masehi, adalah Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Darmodaya Mahasambu. Itu artinya, jabatan lama Dyah Balitung sebelum menjadi Raja Medang adalah sebagai Kepala Daerah Watukura. Sementara itu gelar Sanjaya sebagai Raja adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dapat diperkirakan ketika Sana masih berkuasa, Sanjaya bertindak sebagai Kepala Daerah Mataram, daerah Yogyakarta sekarang. Daerah Mataram inilah yang kemungkinan besar dipakai sebagai lokasi ibu kota ketika Sanjaya mendirikan Kerajaan Medang. Itulah sebabnya, Kerajaan Medang juga terkenal dengan sebutan Kerajaan Mataram. Sementara itu, pada masa pemerintahan Dyah Balitung, ibu kota Kerajaan Medang sudah tidak lagi berada di Mataram, melainkan pindah ke Popitu. Kapan tepatnya Kerajaan Medang berdiri, tidak diketahui dengan pasti. Seorang keturunan Sanjaya, bernama Empu Daksa, memperkenalkan pemakaian Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Menurut analisis para sejarawan, tahun 1 Sanjaya, bertepatan dengan tahun 717 Masehi. Angka tahun tersebut, menimbulkan dua penafsiran, yaitu tahun penobatan Sanjaya sebagai raja, atau bisa juga merupakan tahun kelahiran Sanjaya. Apabila Sanjaya naik tahta, pada tahun 717 Masehi, berarti saat prasasti Canggal, 732 Masehi dikeluarkan, Kerajaan Medang sudah berusia 15 tahun. Sementara itu, apabila 717 Masehi adalah tahun kelahiran Sanjaya, berarti saat mengeluarkan prasasti Canggal, ia masih berusia 15 tahun dan sudah menjadi raja. Dengan kata lain, Sana mengangkat Sanjaya sebagai kepala daerah Mataram, sejak keponakannya itu masih anak-anak sama seperti Jayanagara pada zaman Majapahit. 2. Rakai Pikatan. Rakai Pikatan, yang waktu itu menjadi Pangeran Wangsa Sanjaya, menikah dengan Pramudawardhani, 833 sampai 856 Masehi, putri Raja Wangsa Shailendara Samaratungga. Sejak itu, pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu, mulai dominan di Mataram, menggantikan agama Buddha. Rakai Pikatan bahkan mendepak Raja Balaputradewa, dan pada tahun 850 Masehi, Wangsa Sanjaya kembali menjadi satu-satunya penguasa Mataram. Prasasti Wantil, disebut juga Prasasti Siwagreha, yang dikeluarkan pada tanggal 12 November tahun 856 Masehi. Prasasti ini, selain menyebut pendirian Istana Mamratipura, juga menyebut tentang pendirian bangunan suci Siwagreha, yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa. Berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan dalam prasasti tersebut, Candi Siwa identik dengan salah satu candi utama pada komplek Candi Prambanan. Dengan demikian, bangunan utama pada komplek tersebut dibangun oleh Rakai Pikatan, sedangkan candi-candi kecil lainnya mungkin dibangun pada masa raja-raja selanjutnya.
3. Rakai Kayuwangi. Sebenarnya kurang tepat apabila Rakai Kayuwangi disebut sebagai Raja Kerajaan Mataram. Karena menurut Prasasti Wantil, saat itu Istana Kerajaan Medang tidak lagi berada di daerah Mataram, melainkan sudah dipindahkan oleh Rakai Pikatan, raja sebelumnya, ke daerah Mamrati dan diberi nama Mamratipura. Rakai Kayuwangi adalah putra bungsu Rakai Pikatan yang lahir dari Permaisuri Pramudawardhani. Nama aslinya adalah Dyah Lokapala, Prasasti Wantil, atau Empu Lokapala, Prasasti Argapura. Menurut Prasasti Wantil, atau Prasasti Siwagerha, tanggal 12 November tahun 856, Dyah Lokapala naik tahta, menggantikan ayahnya, yaitu Sang Jatiningrat, gelar Rakai Pikatan sebagai Brahmana. Pengangkatan putra bungsu sebagai raja ini, didasarkan pada jasa kepahlawanan Dyah Lokapala, dalam menumpas musuh ayahnya, yang bermarkas di timbunan batu, di atas bukit Ratu Baka. Teori populer menyebut, nama musuh tersebut adalah Balaputra Dewa, karena pada Prasasti Wantil, terdapat istilah Walaputra. Namun, sejarawan Bucari, tidak menjumpai prasasti atas nama Balaputra Dewa, pada situs Bukit Ratu Baka, melainkan atas nama Rakai Walaing Empu Kumbahayoni. Adapun makna istilah Walaputra adalah, putra bungsu, yaitu julukan untuk Dyah Lokapala, yang berhasil menumpas musuh ayahnya tersebut. Jadi, pada akhir pemerintahan Rakai Pikatan, terjadi pemberontakan Rakai Walaing Empu Kumbahayoni, yang mengaku sebagai keturunan pendiri Wangsa Sanjaya. Pemberontakan tersebut, berhasil ditumpas oleh Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, alias Sang Walaputra, sehingga ia mendapat dukungan rakyat, untuk naik tahta, menggantikan ayahnya. Teori pemberontakan Rakai Walaing ini, telah membantah teori populer, tentang adanya perang saudara, antara Balaputra Dewa melawan Pramudawardhani, dan Rakai Pikatan, sepeninggal Samarotungga. 4. Rakai Watuhumalang. Menurut daftar para raja kerajaan Medang, dalam Prasasti Mantiasih, Rakai Watuhumalang menjadi raja ke-8, menggantikan Rakai Kayuwangi. Prasasti tersebut dikeluarkan tahun 907 Masehi oleh Dyah Balitung, yaitu raja sesudah Rakai Watuhumalang. Rakai Watuhumalang sendiri, tidak meninggalkan prasasti atas nama dirinya. Sementara itu, Prasasti Panunggalan tanggal 19 November tahun 896 Masehi, menyebut adanya tokoh bernama Sang Watuhumalang Empu Teguh, namun tidak bergelar Maharaja, melainkan hanya bergelar Haji, Raja Bawahan. Tidak dapat dipastikan, apakah Empu Teguh identik dengan Rakai Watuhumalang. Apabila keduanya benar-benar tokoh yang sama, maka dapat dibayangkan, bahwa masa pemerintahan Rakai Watuhumalang sangat singkat. Pada tahun 896 Masehi, ia masih menjadi Raja Bawahan, sedangkan pada tahun 899, yang menjadi raja sudah bernama Dyah Balitung. 5. Rakai Watukura Dyah Balitung. Dyah Balitung berhasil naik tahta, karena menikahi putri raja sebelumnya. Kemungkinan besar raja tersebut adalah Rakai Watuhumalang, yang menurut Prasasti Mantiasih, memerintah sebelum Balitung. Mungkin alasan Dyah Balitung bisa naik tahta, bukan hanya itu, mengingat raja sebelumnya, ternyata juga memiliki putra bernama Empu Daksa, Prasasti Telahap. Alasan lain yang menunjang ialah, keadaan kerajaan Medang sepeninggal Rakai Kayuwangi, mengalami perpecahan, yaitu dengan ditemukannya Prasasti Munggu Antan, atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi, dan Prasasti Poh Dulur, atas nama Rakai Limus Dyah Dewendra. Jadi, kemungkinan besar, Dyah Balitung yang merupakan menantu Rakai Watuhumalang, Raja Medang pengganti Rakai Kayuwangi, berhasil menjadi pahlawan, dengan menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus, sehingga kembali mengakui kekuasaan tunggal di kerajaan Medang. Maka, sepeninggal Rakai Watuhumalang, rakyat pun memilih Balitung sebagai raja daripada iparnya, yaitu Empu Daksa. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, istana kerajaan Medang tidak lagi berada di daerah Mataram, ataupun Mamrati, melainkan sudah dipindahkan ke daerah Poh Pitu, yang diberi nama Yawapura. Hal ini dimungkinkan, karena istana Mamratipura, yang dulu dibangun oleh Rakai Pikatan, telah rusak akibat perang saudara, antara Rakai Kayuwangi melawan Rakai Gurunwangi. Prasasti tertua atas nama Balitung yang berhasil ditemukan adalah
Prasasti Telahap tanggal 11 September tahun 899 Masehi. Namun bukan berarti, ini adalah prasasti pertamanya, atau dengan kata lain, bisa jadi, Balitung sudah naik tahta sebelum tahun 899 Masehi. Disusul kemudian, Prasasti Watukura, tanggal 27 Juli tahun 902 Masehi. Prasasti tersebut adalah prasasti tertua, yang menyebutkan adanya jabatan Rakrian Kanuruhan, yaitu semacam jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, jabatan Rakrian Mapati pada zaman Balitung, merupakan jabatan putra mahkota yang dipegang oleh Empu Daksa. Prasasti Telang, tanggal 11 Januari tahun 904 Masehi, berisi tentang pembangunan komplek penyeberangan, bernama Paparahuan, yang dipimpin oleh Rakai Welar Empu Sudarsana, di tepi Bengawan Solo. Balitung membebaskan pajak desa-desa sekitar Paparahuan, dan melarang para penduduknya, untuk memungut upah dari para penyeberang. Prasasti Poh tanggal 17 Juli tahun 905 Masehi, berisi pembebasan pajak desa Poh, untuk ditugasi mengelola bangunan suci Sang Hyang Keitya, dan Silunglung, peninggalan raja sebelumnya, yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Raja ini merupakan kakek dari Empu Daksa, dan Permaisuri Balitung. Prasasti Kubu-Kubu tanggal 17 Oktober tahun 905 Masehi, berisi anugerah desa Kubu-Kubu, kepada Rakrian Hujung Diah Mangarak, dan Rakrian Matuha Diah Majawuntan, karena keduanya berjasa memimpin penaklukan daerah Bantan. Beberapa sejarawan menafsirkan, Bantan sebagai nama lain dari Bali. Istilah Bantan artinya korban, sedangkan Bali artinya persembahan. Prasasti Mantiasih, tanggal 11 April tahun 907 Masehi, berisi tentang anugerah kepada 5 orang pati bawahan, yang berjasa dalam menjaga keamanan saat pernikahan Diah Balitung. Dalam prasasti ini, disebutkan pula urutan Raja-Raja Medang, yang memerintah sebelum dirinya. Pada tahun 907 Masehi tersebut, Balitung juga memberikan desa Rukam sebagai hadiah untuk neneknya, yang bernama Rakrian Sanjiwana, dengan tugas merawat bangunan suci di Limwung. 6. Empu Daksa. Empu Daksa naik tahta, menggantikan Diah Balitung, yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan bukti bahwa Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Balitung dalam beberapa prasasti. Selain itu, juga diperkuat dengan analisis sejarawan Bukhari terhadap berita Cina, dari dinasti Tang, berbunyi Tatsokan Hiung, yang artinya, Daksa, saudara raja yang gagah berani. Diah Balitung diperkirakan naik tahta, karena menikahi putri raja sebelumnya, sehingga secara otomatis Empu Daksa pun, disebut sebagai putra raja tersebut. Kemungkinan besar raja itu ialah Rakai Watuhumalang, yang memerintah sebelum Balitung, menurut prasasti Mantiasih. Menurut prasasti Telahap, Empu Daksa adalah cucu dari Rakrian Watan Empu Tamer, yang merupakan seorang istri raja yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Dengan demikian, Daksa dapat disebut sebagai cucu dari Rakai Pikatan. Prasasti Pelaosan, yang dikeluarkan oleh Rakai Pikatan juga menyebut adanya tokoh bernama Sangkalung Warak Empu Daksa. 7. Rakai Layang Diah Tulodong. Diah Tulodong dianggap naik tahta, menggantikan Empu Daksa. Dalam prasasti Ritihang, yang dikeluarkan oleh Empu Daksa, terdapat tokoh Rakrian Layang, namun nama aslinya tidak terbaca. Ditinjau dari ciri-cirinya, tokoh Rakrian Layang ini, seorang wanita berkedudukan tinggi, jadi tidak mungkin sama dengan Diah Tulodong. Mungkin Rakrian Layang adalah putri Empu Daksa. Diah Tulodong berhasil menikahinya, sehingga ia pun ikut mendapatkan gelar Rakai Layang, bahkan naik tahta menggantikan mertuanya, yaitu Empu Daksa. Dalam prasasti Lintakan, Diah Tulodong disebut sebagai putra dari seseorang yang dimakamkan di Turu Mangambil. Prasasti Lintakan, tanggal 12 Juli tahun 919 Masehi, adalah prasasti tertua, yang pernah ditemukan, dengan menyebut Tulodong sebagai raja. Dalam pemerintahannya, yang menduduki jabatan Rakrian Mapati Hino, bernama Empu Ketuwijaya, yang juga bergelar Sri Ketudara Manimantapraba Prabu Sakti. Sedangkan yang menjabat Rakrian Halu adalah Empu Sindok. Prasasti Harinjing, tanggal 19 September tahun 921 Masehi, berisi pengukuhan anugerah untuk anak-anak Bagawanta Bari, yang berjumlah 12 orang, dan tersebar di mana-mana.
Bagawanta Bari adalah tokoh yang berjasa membangun bendungan pencegah banjir. Ia sendiri telah mendapat anugerah dari raja sebelumnya. Prasasti untuk anak-anak Bagawanta Bari diperbaharui lagi pada tanggal 7 Maret tahun 927 Masehi, di mana mereka mendapatkan desa Culanggi sebagai Sima Swatantra atau daerah bebas pajak. Pembaharuan tersebut dilakukan oleh Rakai Hino Empu Ketuwijaya, atas saran dari Rakai Sumba, yang menjabat sebagai Sang Pamgat Momaumah. 8. Rakai Sumba Diahwawa. Diahwawa naik tahta menggantikan Diah Tulodong. Nama Rakai Sumba tercatat dalam Prasasti Culanggi, tanggal 7 Maret tahun 927, menjabat sebagai Sang Pamgat Momaumah, yaitu semacam pegawai pengadilan. Selain bergelar Rakai Sumba, Diahwawa juga bergelar Rakai Pangkaja. Diahwawa tidak memiliki hak atas tahta Diah Tulodong. Sejarawan Buhori berpendapat bahwa Diahwawa melakukan kudeta, merebut tahta kerajaan Medang. Kemungkinan besar, kudeta yang dilakukan oleh Diahwawa mendapat bantuan dari Empu Sindok, yang naik pangkat menjadi Rakrian Mapati Hino. Sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Diah Tulodong, Empu Sindok menjabat sebagai Rakrian Halu, sedangkan Rakai Hino dijabat oleh Empu Ketuwijaya. Peninggalan sejarah Diahwawa berupa Prasasti Sangguran, tanggal 2 Agustus tahun 928 Masehi, tentang penetapan desa Sangguran sebagai Sima Swatantra, atau daerah bebas pajak, agar penduduknya ikut serta merawat bangunan suci di daerah Kajurugu Salian. Inilah daftar Raja Mataram kuno. 1. Sanjaya, pendiri Kerajaan Mataram kuno. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Sailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Daranindra. 4. Rakai Warak alias Samaragrawira. 5. Rakai Garung alias Samaratungga. 6. Rakai Pikatan suami Pramudawardani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala. 8. Rakai Watu Humalang. 9. Rakai Watukura Diah Balitung. 10. Empu Daksa. 11. Rakai Layang Diah Tulodong. 12. Rakai Sumba Diahwawa. 13. Empu Sindok, awal periode Jawa Timur. 14. Sri Lokapala suami Sri Isana Tunggawijaya. 15. Makuta Wangsawardana. 16. Dharma Wangsa Teguh, Kerajaan Mataram kuno berakhir. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.